Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayat. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, dan yang memberikan kita kekuatan dalam iman dan Islam, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan puasa hingga hari ini. Dan mudah-mudahan kita juga akan tetap menjalankan puasa hingga selesai sebulan penuh. Karena kita menjalankan puasa sebulan penuh merupakan kenikmatan setiap umat Islam. Jadi kalau kita melaksanakan puasa ada kenikmatan, yaitu seenggaknya ada dua kenikmatan kata Allah. Yang satu nikmat ketika kita berbuka meskipun hanya seteguk air teh gitu ya, menurut saya. Dan yang kedua nikmat nanti tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa kepada Allah, tentunya dengan takwa yang sebenarnya takwa, agar kita tinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan dan inspirasi bagi umatnya. Nabi yang membawa umat manusia dari zaman keterpurukan akidah dan akhlak menjadi hamba yang bertauhid dan berbudi pekerti yang baik. Salah satu budi pekerti yang ada pada diri Rasulullah SAW adalah sifat dermawan, di mana pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit, yaitu tentang menebarkan kedermawanan di bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kedermawanan sudah seharusnya menjadi ciri khas orang-orang bertakwa. Orang dermawan disukai oleh siapa saja, terutama disukai oleh Allah. Banyak sekali perintah dalam Al-Quran atau hadis agar kaum muslimin gemar berinfak dan bersedekah. Selain ganjaran pahala melimpah, orang yang dermawan memperoleh rahmat Allah dan rezeki yang tidak pernah surut. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Kedermawanan beliau semakin meningkat di bulan Ramadan. Saking takjubnya para sahabat dengan kedermawanan Rasulullah SAW, maka kedermawanan beliau di bulan Ramadan dikiaskan melebihi lembutnya angin yang berhembus. Masya Allah. Jika kita berinfak atau bersedekah setiap hari selama bulan Ramadan, maka kebiasaan tersebut akan membekas dan menjadi kebiasaan permanen yang sangat positif. Jangan dilihat besar atau kecilnya jumlah uang yang kita sedekahkan. Yang sangat mahal adalah keberhasilan kita menjadi dermawan setiap hari di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an mengenai orang-orang yang dermawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna amwahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyati falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 274. Selain itu dalam firman-Nya, Allah juga mengingatkan kepada besar pahala infak dan sedekah sangat berlimpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang lain, "Masalul ladzina yunfiqu amwahum fi sabilillahi kamatsali habba
anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba walau yud'ibu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menyimpangkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu anjuran mendalami kedermawan Rasulullah terlebih di bulan Ramadan tercantum dalam hadisnya. Al-Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas di hawri wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla laylatin fi Ramadan hatta yang sawi ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an fa idza laqiyuhu Jibril alaihi salam kana ajwada fi khairihi mursala. Yang artinya sesungguhnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lembut atau dermawan dalam segala kebaikan, dan kelembutan beliau yang paling baik adalah saat bulan Ramadan ketika Jibril datang menemui beliau, dan Jibril datang menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan untuk membacakan Al-Quran hingga Al-Quran selesai dibacakan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Jibril datang menemui beliau, maka beliau adalah orang yang paling lembut dalam segala kebaikan, melebihi lembutnya angin yang berhembus. Hadis muttafaqun alaih. Maksud dari kedermawan Rasulullah SAW, lembutnya angin yang berhembus maksudnya adalah menunjukkan sangat cepat dalam hal kedermawaan beliau, melebihi cepatnya angin ketika berhembus. Kedermawan Nabi Muhammad SAW juga memberikan manfaat yang menyeluruh seperti hembusan angin yang memberikan manfaat pada apa yang dilewatinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin sedikit ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Ada kurang ataupun lebih, saya mohon dimaafkan. Jangan lewatkan kesempatan di bulan Ramadan untuk meningkatkan kedermawanan dengan cara bersedekah atau berinfak serajin mungkin agar kita tetap menjadi dermawan setiap hari. Walaupun nanti Ramadan telah pergi, tapi kita tetap menjadi ahli sedekah setiap hari. Dan saya mengajak sekarang malam Lailatul Qadar, siapa yang ingin beriktikaf, mari kita bersama-sama iktikaf di masjid ini. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu la ilaha illallah